Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Lubabah. Abu Lubabah termasuk salah seorang muslim pilihan yang telah membela dan menegakkan agama Islam. Dia adalah salah seorang pahlawan muslimin dalam peperangan, yang telah mempersembahkan diri dan nyawanya di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan meninggikan agamanya. Dia dilahirkan di Yasrib yang subur dan banyak terdapat mata air, yang banyak ditumbuhi pepohonan dan tetumbuhan yang dapat dinikmati oleh manusia dan hewan. Kiranya tiap daerah memiliki pengaruh kuat terhadap sepak terjang seseorang dan arah pemikirannya juga. Begitu pula dengan penduduk kota Madinah. Mereka pada umumnya dikenal memiliki akhlak yang luhur, pemaaf, berperasaan halus, dan suka berbuat baik sesamanya. Abu Lubabah termasuk laki-laki seperti itu, yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dan orang-orang telah menempati kota Madinah dan telah beriman yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka. Kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka dari kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hashr ayat 9. Istrinya adalah Hansa, binti Handam al-Ansyariyah dari golongan Al-Aus. Pada awalnya, ayahnya ingin mengawinkan putrinya itu dengan seorang dari Bani Auf, namun putrinya sudah terlanjur cinta kepada Abu Lubabah. Akhirnya, ia pergi menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan hasrat hatinya itu, lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada ayahnya supaya memberikan kebebasan kepada putrinya dalam memilih calon suaminya sendiri. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan Abu Lubabah bin Abdil Munzir radhiyallahu anhu. Perkawinan keduanya mendapat karunia seorang anak perempuan, Lubabah namanya. Demikianlah, akhirnya Abu Lubabah menjadi panggilan ayahnya. Lubabah diperistri oleh Zaid ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang dipercaya memegang panji kaum muslimin dalam peperangan di Al-Yamamah yang mencemaskan seraya menyeru dengan suara nyaring, "Ya Allah, aku dapat menjawab dengan apa yang dikumandangkan Musailamah dan Muhkam ibnu Tufail." Dengan panji dan pedang di tangan, ia menyerang lawannya dengan tangkas dan berani sehingga ia tewas sebagai syahid. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkomentar atasnya, "Allah akan merahmati saudaraku, Zaid radhiyallahu anhu, insya Allah. Dia masuk Islam sebelum aku dan tewas sebagai syahid sebelum aku juga." Abu Lubabah termasuk orang pertama yang masuk Islam, ketika beberapa orang Ansor berjumpa dengan Mus'ab bin Umair di Yasrib. Kepada mereka ditawarkan agama Islam, lalu mereka dengan spontan percaya kepada Muhammad Rasulullah SAW. Abu Lubabah salah seorang Ansor yang menghadiri Bayat Al-Aqobah II. Adapun orang pertama yang berbicara di majelis itu ialah Abbas bin Abdul Muthalib, padahal pada waktu itu ia menganut agama kaumnya alias musyrik. Ini dilakukannya hanya karena ia ingin mengetahui dengan pasti dan meyakinkan kedudukan keponakannya, Rasulullah SAW. Dalam bayat itu, ia berkata, "Wahai kaum Khazraj, ketahuilah bahwa Muhammad SAW adalah dari golongan kami dan kami telah mempertahankannya dari kaum kami yang masih sealiran dengan kami dan ternyata dia masih tetap dimuliakan tengah-tengah kaumnya dan terlindung dari tanah airnya. Akan tetapi, ia tetap saja mau pergi bersama kalian ke negeri kalian. Kalau kalian benar-benar mau menepati janji akan melindunginya dari orang-orang yang tidak sepaham dengan dia maka kami akan mempercayakannya kepada janjimu itu. Akan tetapi, kalau kalian akan menyerahkannya dan tidak akan mempertahankannya dari orang-orang yang tidak sepaham dengannya, setelah dia keluar dan pergi kepada kalian, maka dari sekarang, sebaiknya lah kalian membiarkannya dalam kemuliaan dan perlindungan dari kaumnya di negeri sendiri." Mereka berkata, "Kami telah mendengar apa yang Anda katakan. Sekarang katakanlah, wahai Rasulullah SAW untuk dirimu dan Rabbmu, sesukamu." Rasulullah SAW menjawab, "Aku akan membayat kalian bahwa kalian melindungiku seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anakmu." Al-Bara bin Marur menjabat tangan beliau dan berkata, "Ya, atas nama yang mengutusmu dengan kebenaran, kami berjanji akan melindungimu seperti melindungi istri-istri dan anak-anak kami, maka bayatlah kami, wahai Rasulullah, karena kami sejak nenek moyang kami memang ahli perang." Selagi Al-Bara berbicara dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Abul Haytham bin An-Nahyan memotong pembicaraannya. "Wahai Rasulullah,
antara kami dan segolongan kaumku, maksudnya kaum Yahudi, sudah terjalin ikatan dan kemungkinan kami memutuskannya. Apakah kalau kami memutuskannya, kemudian Allah berkenan memenangkanmu, apakah tidak mungkin engkau kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu berkata menegaskan, "Darah dibayar dengan darah dan penghancuran dibayar dengan penghancuran. Aku bagian dari kalian dan kalian juga bagian dariku. Aku akan memerangi siapa yang kalian perangi dan akan berdamai dengan siapa yang berdamai dengan kalian." Abu Lubabah kemudian kembali ke Madinah setelah pertempurannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ia merasa kagum sekali atas kepribadian dan keluhuran budi pekerti beliau. Ia kembali dari sana sebagai orang baru yang menjelma dari masa lalunya secara keseluruhan, menjadi seorang yang berusaha keras yang merealisasikan isi Al-Quranul Karim dalam hidup dan sepak terjangnya. Tidak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di tengah-tengah mereka di Madinah, menyusun syariat dan menetapkan undang-undang yang dibawa oleh Jibril dari Rabb-Nya. Ternyata, kaum muslimin menyambutnya dengan gegap gempita, tidak seorang pun merasa berkeberatan atau hendak menyelewengkannya sedikitpun. Tak lama setelah itu, perang Badar pun pecah antara kaum musyrikin dan kaum muslimin pilihan Allah Ta'ala itu. Abu Lubabah mengetahui persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mempersiapkan dirinya dan pergi menyandangkan senjatanya hendak menemui kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Abu Lubabah pergi bersamanya, tetapi ia diamanatkan mewakilinya di Madinah. Penjagaan keamanan dan ketertiban kota itu tidak kurang pentingnya dengan perang di medan laga. Ia diberi tanggung jawab memelihara keamanan dan keselamatan penduduk kota Madinah, anak-anak, kaum wanita, dan semua orang yang ada di dalamnya. Ia juga diberi amanat menjaga keamanan dan keselamatan buah-buahan, perkebunan, dan perbatasannya. Ia diberi tanggung jawab memberi warganya yang sedang kelaparan, memenuhi semua kebutuhan yang ada, baik anak-anak maupun orang tua, sampai pasukan yang berada di jalan Allah itu kembali. Abu Lubabah mematuhi perintah dan pengarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Ia memimpin kota Madinah dengan baik, mempersiapkan juga bekal yang mungkin dibutuhkan oleh pasukan yang sedang berperang, dan menggalakkan pembuatan senjata perang siang dan malam, sehingga pasukan kaum muslimin memiliki persenjataan dan perbekalan yang lengkap. Tiap hari, ia pergi keluar kota Madinah untuk mengetahui terlebih dahulu berita jihad kaum muslimin. Akhirnya, berita kemenangan yang gilang gemilang itu sampai diterimanya, lalu ia pergi bergegas-gegas memasuki kota untuk menyampaikan berita kemenangan itu. Penduduk kota Madinah bersukacita dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memenangkan saudara-saudaranya melawan musuh-musuhnya yang jauh lebih lengkap dan kuat. Akan tetapi, ada sekelompok penduduk kota Madinah yang tidak bergembira atas kemenangan yang telah diraih kaum muslimin itu. Mereka adalah orang-orang yang senang bermain di gelap gulita, orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, namun menutup mata dan telinga darinya. Mereka adalah segolongan kaum Yahudi yang bertetangga dengan kaum muslimin di Madinah, yang dengan terang-terangan memperlihatkan rasa dengki dan hasutnya atas kemenangan yang diraih kaum muslimin dan tidak segan-segan melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan melihat gelagat yang diperlihatkan kaum Yahudi di Madinah, beliau lalu memerintahkan wakil-wakilnya untuk mengadakan pertemuan di sebuah pasar di perkampungan Bani Koinuka, seraya berkata, "Apa yang menimpa kaum Quraisy hendaknya dijadikan pelajaran yang harus diwaspadai. Kalian sudah mengetahui bahwa aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah." Mereka menjawab dengan lantang, "Hai Muhammad, janganlah kau takanur atas kemenangan yang engkau peroleh melawan orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam peperangan, lalu engkau berhasil memenangkannya." Ini merupakan ketegangan pertama dan terang-terangan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin. Sesudah itu disusul kasus wanita muslimah yang sedang duduk di depan toko perhiasan seorang Yahudi di pasar Bani Koinuka, menunggu perhiasannya diselesaikan. Datanglah seorang di antara mereka menindihkan baju besinya di bagian belakang rok wanita itu sedangkan wanita itu tidak menyadarinya. Ketika ia bangun, tiba-tiba roknya tertarik ke belakang dan auratnya pun terlihat. Mereka serta-merta menertawakannya. Seorang muslim yang sedang kebetulan ada di tempat itu tidak sabar melihat peristiwa keji itu, lalu ia melompat dan membunuh salah seorang dari mereka. Dengan demikian, mereka telah melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena takut pada dosanya itu, mereka mengurung diri dalam perbentengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya datang mengepungnya selama 15 hari. Akhirnya, mereka pun keluar dan menyatakan siap menerima hukumannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud hendak membunuh mereka. Mereka adalah sekutu golongan Khazraj. Abdullah bin Abi Salul lalu menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbicara dengan beliau tentang mereka, seraya memasukkan tangannya ke dalam kantong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah sekali kepadanya seraya menghardiknya, "Lepaskan aku." Dia menjawab, "Aku tidak akan melepaskanmu hingga kau berbuat baik terhadap para sekutuku, 400 orang tak bersenjata dan 300 orang bersenjata lengkap. Mereka telah melindungiku dari berbagai peperangan yang memusnahkan segalanya dan aku khawatir terhadap masa depanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Mereka aku serahkan kepadamu, keluarkan mereka, Allah melaknat mereka dan laknat Allah bersama dengan mereka." Mereka diusir keluar dari kota Madinah oleh Ubadah bin Samit. Mereka pergi menuju Atsriyat di negeri Syam. Tidak lama setelah itu, mereka pun tewas di sana. Pada waktu pengepungan terhadap perbentengan Bani Qainuqa itu, Abu Lubabah diserahi tugas memimpin kota Madinah. Ternyata, dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami sudah berbicara tentang Perang Badar, bagaimana kaum muslimin dalam perang itu telah meraih kemenangan gilang gemilang dan bagaimana kaum musyrikin hancur luluh di sana. Sisa pasukan yang hancur itu kembali ke Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb yang setelah perang itu bernazar tidak akan membasahi rambutnya dengan air jinabah hingga berhasil membalas memerangi Muhammad. Tak lama setelah itu, ia keluar dengan 200 pasukan berkuda kaum Quraisy untuk memenuhi nazarnya itu hingga ke pinggiran kota Madinah pada malam hari. Pasukan kaum musyrikin dalam perang Badar berjumlah hampir 1000 orang. Walaupun begitu, mereka kembali dengan membawa kekalahan yang memalukan. Lalu mengapa Abu Sufyan malah datang ke pinggiran kota Madinah dengan pasukan yang jauh lebih sedikit? Kesimpulan yang bisa ditarik dari ulah Abu Sufyan itu adalah bahwa ia hanya menebus sumpahnya saja, bukan ingin mengadakan peperangan dengan kaum muslimin. Ia datang diam-diam pada malam hari menemui pimpinan Yahudi Bani An-Nadir di bawah pimpinan Salam bin Misikam. Walaupun begitu, beritanya tercium juga akhirnya. Pada malam itu juga pasukan tersebut pergi membakar kebun korma dan membunuh seorang Ansor sekutu Yahudi Bani An-Nadir itu dan kembali ke Mekah. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Abu Sufyan dan sekali lagi beliau mengangkat Abu Lubabah menjadi pimpinan pemerintahan di Madinah, namun pasukan kaum musyrikin itu tidak terkejar. Abu Sufyan tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membiarkannya lari begitu saja. Ia melarikan kudanya dengan kecepatan yang diharapkan, ia meninggalkan sebagian perbekalannya supaya jangan sampai terkejar dan tertangkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kembali ke Madinah menunggu kesempatan baik untuk memberikan pelajaran kepada para perusuh itu. Bagi orang yang mengamati sejarah Islam, selama masa itu akan berkesimpulan bahwa Abu Lubabah adalah seorang mukmin yang jujur, seorang pejuang yang ikhlas kepada agama, Nabi, dan Rabb-Nya. Dalam penyerbuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perbentengan Yahudi Bani Quraisyah, Abu Lubabah ikut bersama beliau dan pimpinan pemerintahan di Madinah diserahkan kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mengepung benteng Bani Quraisyah itu selama 25 malam sehingga mereka hidup dalam kekurangan dan ketakutan. Setelah mereka meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membiarkan mereka tanpa hukuman, akhirnya Ka'ab bin Asad bertindak sebagai penengah untuk mereka. Ia berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian sudah mengetahui petaka apa yang telah menimpa kalian dan aku mencoba menawarkan 3 hal, terserah kalian untuk memilih yang mana di antaranya yang kalian senangi. Apa itu? Kita mengikuti Muhammad dan mempercayainya. Demi Allah, sebenarnya kalian sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul Allah, dan bahwa ciri-cirinya sudah dinyatakan dalam kitab kalian. Dengan demikian, kalian telah mengamankan darah, harta, anak-anak, dan istri-istri kalian semuanya. Kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat dan tidak akan menggantikannya dengan hukum lainnya hingga kapanpun. Kalau kalian menolak usulku itu, baiklah kita membunuh anak-anak dan istri-istri kita, lalu kita keluar dengan pedang terhunus melawan Muhammad dan para sahabatnya tanpa meninggalkan rasa berat sedikit pun, hingga Allah menentukan siapa di antara kita yang menjadi pemenangnya."
Kalau kita tewas tanpa meninggalkan keturunan yang kita khawatirkan di belakang hari, dan kalau kita menang, kita yakin masih bisa mendapatkan perempuan dan masih bisa mendapatkan anak-anak lagi. Apakah kita akan membunuh anak-anak dan istri-istri kita? Apa artinya hidup tanpa mereka? Kalau kalian menolak juga usulku itu, ketahuilah bahwa malam ini adalah malam Sabtu. Mungkin kalau kalian keluar menemui Muhammad dan para sahabatnya, mereka akan mau mengampuni kalian. Mereka lalu mengirim seorang utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta Abu Lubabah bin Abdil Munzir dikirimkan kepada mereka untuk dimintakan pendapatnya karena mereka sekutu golongan kalian. Mengapa Abu Lubabah? Apa yang mungkin diberikan kepada mereka oleh sahabat yang mulia ini? Mungkinkah sahabat ini akan mengkhianati Rasulullah dan mendurhakai Rabb-Nya, lalu memberikan nasihat yang bukan-bukan pada kaum Yahudi itu? Hal ini karena kedudukan seorang penasihat itu harus dapat dipercaya. Semua hukum dan syariat pun menyatakan demikian. Sedangkan, kaum Yahudi ingin menjadikan Abu Lubabah sebagai penasihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Lubabah untuk pergi menemui hasrat mereka. Abu Lubabah pergi menemui pimpinan kaum Yahudi itu. Begitu anak-anak dan istri-istri mereka melihat Abu Lubabah datang, mereka menangis meraung-raung, memohon belas kasihannya. Sudah tentu, Abu Lubabah sebagai manusia tidak bisa menyembunyikan rasa iba dan harunya kepada mereka. Kami sudah mengatakan bahwa penduduk Madinah pada umumnya berhati lembut dan berjiwa pemaaf, kasih sayangnya sesamanya menggebu-gebu. Abu Lubabah sebagai manusia tidak bisa tidak terpengaruh oleh peristiwa itu. Begitu pimpinan Yahudi bertanya kepadanya, apakah Anda menyetujui hukuman Muhammad? Ia menjawab, iya, seraya mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya, yakni mereka akan dibunuh. Abu Lubabah berkata, demi Allah, belum beranjak kedua kakiku dari tempatnya melainkan aku menyadari bahwa aku sudah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lubabah lalu pergi ke Masjid An-Nabawi dan tidak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Ia mengikatkan dirinya di salah sebuah tiangnya di sana, seraya berkata, aku tidak akan meninggalkan tempatku ini sehingga Allah mengampuni apa yang telah aku perbuat, dan telah bersumpah tidak akan pergi lagi ke perkampungan Bani Quraizah, dan aku tidak akan melihat negeri yang pernah aku berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk selama-lamanya. Baiklah, kita tinggalkan Abu Lubabah yang mengikatkan dirinya pada salah sebuah tiang Masjid An-Nabawi, dan mengikuti hukum apa yang dikenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yahudi Bani Quraizah itu. Esok paginya, mereka keluar dari perbentengannya untuk menerima keputusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdatanganlah pimpinan golongan Al-Aus menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluh, wahai Rasulullah, mereka dahulu sekutu kami melawan Al-Khazraj dan Baginda telah berbuat terhadap sekutu saudara-saudara kami kemarin seperti yang Baginda ketahui. Sesudah pimpinan Al-Aus berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada mereka, wahai pimpinan Al-Aus, apakah kalian ridho jika yang memberikan hukuman itu seorang dari kalian sendiri? Mereka menjawab, ya, ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panggil Sa'ad bin Mu'az ke sini. Mereka memanggilnya dan berkata, wahai Aba Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Anda menyerahkan hukuman sekutumu kepadamu. Sa'ad menjawab, kalian harus menyatakan sumpah setia kepada Allah Ta'ala bahwa kalian akan menerima keputusanku. Mereka menjawab, ya, kami menerimamu. Saat selanjutnya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keputusanku akan diterima sebagai keputusan yang sah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya, kami akan menerimamu. Saat berkata, saya memutuskan agar semua laki-lakinya dibunuh, harta bendanya dirampas dan dibagi-bagikan, dan wanita-wanitanya ditawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, engkau telah menjatuhkan hukuman terhadap mereka dengan hukuman Allah dari atas langit yang ketujuh. Adapun kepada Abu Lubabah telah diberikan ampunan, baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Allah Ta'ala, dan dia pun ikut aktif bersama kaum muslimin lainnya dalam berbagai kerja dan peperangannya. Dalam penaklukan kota Mekah, ia memegang panji Bani Amr bin Auf dan ia menyaksikan masuknya orang berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Demikianlah akhirnya, ia kembali ke rahmatullah pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala menempatkannya di dalam surganya, sesuai dengan jasa dan baktinya kepada agama Islam dan kaum muslimin.
Sebab turunnya ayat. Menurut sebagian mufassirin, ayat tersebut diturunkan untuk Abu Lubabah bin Abdil Munzir al-Ansari. Hal itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengepung perbentengan Yahudi Bani Quraizah selama 21 malam. Mereka lalu memohon berdamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang pernah diberikan kepada saudara-saudaranya di Bani An-Nadir. Mereka mohon diizinkan keluar dari Madinah untuk menyusul saudara-saudaranya ke Atsriyat atau ke Ariha di negeri Syam. Akan tetapi, mereka menolak menerima keputusannya. Mereka berkata, "Kami meminta Abu Lubabah dikirimkan kepada kami. Dia seorang sahabat karib dengan kami. Dahulu, harta dan anak-anaknya bersama dengan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengirimkannya kepada mereka. Mereka bertanya kepadanya, "Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu? Apakah kami akan tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'az?" Abu Lubabah lalu mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya ke lehernya bahwa mereka akan disembelih, berarti jangan mau menerima. Abu Lubabah berkata, "Demi Allah, kedua kakiku belum beranjak dari tempatku melainkan telah mengetahui bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya." Lalu, turunlah sebuah ayat, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Quran Surat Al-Anfal ayat 27-28.